Halo, selamat pagi dengan dongeng unik Lala. Kita mulai lari pagi, jalan kaki dulu. Saya akan membahas SP lagi. SP akan datang seperti petir yang datang tanpa pengumuman, datang tanpa pemberitahuan dan woro-woro. Akan tiba-tiba mendadak mak bedunduk datang mengejutkan semua orang tanpa deklarasi, tanpa woro-woro, dengan segala akulah satrionya, itu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang kesatria penyihir sang raja manusia menika. Hal yang sangat tidak manusiawi dan tidak mungkin dilakukan hal-hal konyol seperti itu, hal-hal badut seperti itu, nggih. Pengakuan sebentar sambil mau ngambil bunga telang, nggih. Nih, bunga telang. Bagus untuk energi, untuk daya tahan, kesehatan. Ya, saudara. Senang sederek netek-netek bunga. Dan SP akan datang bersama pasukannya, datang bersama sahabat-sahabatnya yang menjadi pasukannya, pasukan hitam yang berbenderakan bendera hitam bergambar lotus hitam. SP menika sang satria piningit menika itu semacam sudah ada detektornya sendiri, saudara. Jadi bisa mendeteksi, makanya dijangka dikatakan tahu apa sing dadi isining ati, begitu. Karena melalui kecerdasannya seakan-akan bisa mengetahui isi hati niat seseorang, dan siapa saja yang menjadi temannya tidak bisa mengelak, atau tentulah bukan tipe orang-orang yang pembohong, saudara. Konon SP itu benci sekali dengan kebohongan karena dia bercahaya oleh kejujurannya, ketulusannya, kesucian hatinya, kebersihan jiwanya. Memang benar-benar seorang yang baik, saudara. Makanya itu saya pernah mengatakan cara kalau kita ingin memodar bagaimana sifat sang kesatria menika, apa yang menjadi yang terbaik pada diri kita. Sang kesatria menika lebih baik, namanya saja pemimpin segala hal. Apa yang jadi tonjolan atau keistimewaan satu sifat manusia pada diri kita, dari kita pribadi maksudnya, itu sang kesatria ini kok lebih baik lagi, saudara. Begitu juga dengan kesedihan-kesedihan. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi keruwetan kita, dia itu lebih ruwet lagi dan bisa mengatasinya karena keikhlasan hatinya, karena kebersihan hati,
tingkat pasrahnya pada Yang Maha Esa itu tinggi sekali, sudah tertinggi. Makanya itu disebut pemimpin sejati, pemimpin akhir zaman. Ya, karena memang kelayakannya ya memang di atas rata-rata. Kalau di nilai itu ada kumlot, itu kumlotnya kumlot sing kumlot aneh ya, aneh, memang aneh, penuh keajaiban sang satrio menika. Raja kekoiban, raja kenyataan, ya begitulah. Itu versi saya. Kalau tidak terima, monggo, yang sirik kabur saja. Ya, karena sudah kewajiban kita memuja atau memuji segala sifat yang lebih mulai dari yang kita miliki. Ya, kalau seseorang mengakui kelebihan orang lain itu jelek, kalau bahasa gaulnya, bahasa pelajarannya. Kalau mulai secara sifat kemuliaan orang lain lebih mulia, ya harus kita akui. Apalagi orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Contohnya seperti orang yang menginsunkan diri. Kan ada tuh komentar, bukan ingsun, tahu nggak hakikatnya ingsun itu? Ingsun itu adalah, artinya adalah aku, yang boleh diucapkan oleh seorang raja. Dan kalian komentar yang pernah mengingsunkan diri, ingsun begitu, kalian boleh menganggap raja, tapi ilmu Jawa, tata susila dan tata krama Jawa tidak begitu. Orang yang mengatakan ingsun, karena kata-kata ingsun itu berawal dari dasar bahasa Jawa, ingsun untuk raja. Dan bukan berarti terus dengan Anda mengingsunkan diri, lantas Anda mengatakan bahwa diri raja. Karena ingsun di sini mengatakan ingsun kalau ada di tahtanya, sedang duduk di tahta atau di kerajaannya, wilayah kekuasaannya. Kalau Anda merasa satrio pingit lalu mengingsunkan diri, itu konyol sederek. Berarti Anda bukan orang Jawa. Karena tidaklah mungkin orang Jawa mengingsunkan diri. Ya, lucu. Saya juga sering, tapi saya diam saja, sering lihat di pergaulan itu orang-orang golongan, ada satu golongan Madura dan sebagainya, itu karena Jawa tuh salah kaprah pengertiannya. Bicara mengakukan diri itu ingsun, saya pengen tertawa itu. Itulah hebatnya ilmu Jawa. Pengertian pun, penggolongan, pengkhususan dalam bahasa pun hanya bisa dimengerti adalah oleh orang Jawa. Saudara, dalam babagan satrio piningit menika, pastilah memakai patokannya harus memakai patokan Jangka Jayabaya itu. Jika Anda tidak mau memakai patokan Jayabaya yang semua isinya menyiratkan dan menceritakan tentang sang kesatrio menika, karena kata satrio ini tercetus dari Jangka Jayabaya. Kalau penjenengan tidak mau mengugumi, mentaati apa yang menjadi jangka kitab Jawa menika, ya nggak usah terjun di ranah satrio piningit. Ya, di sana sebutkan semuanya, ciri-cirinya, ciri-ciri fisik maupun ciri secara mental, sifat dan bagaimana. Contohnya seperti berparas seperti Krishna, yaitu elok, enak dipandang karena selalu mendamaikan hati, tersenyum dan sebagainya. Bersifat seperti Baladewa yang gagah berani, menjunjung keadilan, kejujuran, setia kawan. Hanya abang, ijo, tegas, begitu, berwibawa. Itu sifat Baladewa. Jadi kalau tidak ada sedikit saja dari ciri-ciri serta tersebut yang diungkapkan, ya kita tidaklah perlu merasa seperti itu. Cukuplah kita berbahagia menjadi diri kita sendiri dengan merasa menjadi punya sifat seorang kesatria, bukan sang kesatrio piningit leader menika. Ngaten sederek, mugi-mugi padaran saya berguna.